Saya ingin menjawab pertanyaan dari Alnisa Fitria. Itu kenapa memilih kotoran sapi? Itu dan apakah ada alternatif lain selain kotoran sapi? Di sini kenapa kami memilih kotoran sapi? Karena kotoran sapi sendiri itu harganya lebih murah dan lebih efisien. Sedangkan alternatif lainnya yaitu menambahkan bakteri utuh, yaitu membeli bakterinya, ya bakteri utuh sendiri. Dan untuk mempertahankan bakteri utuh itu sendiri lebih sulit karena ada beberapa syarat yang lebih sulit untuk mempertahankan bakterinya. Untuk kotoran sapi itu sendiri penumbuhan bakterinya lebih mudah. Dan untuk penggunaan sendiri untuk apa ya? Itu penggunaan dari hidrogen ini biasanya untuk bahan kimia, untuk amonia, dan untuk bahan bakar. Nggak tahu sampai sini. Ini ya? udah. Sampai Husnul Khotimah tadi. Sampai yang tiga Nurmelawati sudah, Bang Fira sudah, Husnul Khotimah sudah kan, CPO udah. Sudah, Bu. Ya, kita tutup dulu sesi kedua ini ya. Karena kita akan menuju ke sesi ketiga mengingat waktu ya. Ntar lagi akan asar. Jadi saya tutup dulu untuk pertanyaan. Saya kira pertanyaannya kurang lebih saya sudah baca hampir sama ya, sudah hampir sebagian sudah terjawab. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan kembali kepada para Dila dan Lubis. Terima kasih atas partisipasinya kepada mahasiswa. Saya lanjutkan untuk sesi ketiga yaitu tanya jawab dengan penguji. Saya persilahkan Bu Novi. Ya, terima kasih. Yang saya ingin tanyakan tadi, saya tertarik dengan melanjutkan pertanyaan Marjuki ya. Iya, Bu. Suara saya jelas? Iya, Bu, jelas, Bu. Ya. Marjuki tadi menanyakan tentang pretreatment untuk TKKS ya? Iya, Bu. TKKS-nya diambil dari mana ini? Dari pabrik-pabrik yang di sekitar Kutai Kartanegara, Bu. Maksud saya, oke, diambil dari pabrik. Kondisi TKKS-nya dalam kondisi basah, kering? Kering, Bu. Kering. Iya, Bu. Bagaimana kalian bisa memastikan bahwa tidak ada kandungan minyak di dalam TKKS-nya? Asumsi kami, Bu, TKKS-nya sudah dipres, Bu. Ya, putus ya. Bagaimana kalian bisa memastikan bahwa tidak ada kandungan minyak dalam TKKS yang kalian jadikan bahan baku? Asumsi kami, Bu, TKKS yang sudah kami gunakan sudah dipres di dalam pabrik TKKS sebelumnya, Bu. Oke, mungkin perlu kemarin kalian PKL-nya di sawit atau di luar sawit? Di luar sawit, Bu. Luar sawit. Oh, ya sudah. Mungkin perlu dapat inilah, mungkin perlu coba dicek lagi kandungan minyak, apakah memang benar bahwa TKKS yang keluar dari pabrik yang kondisi kering itu memang sudah tidak mengandung minyak lagi. Kalaupun memang iya, harus ada dasarnya, datanya. Misalnya menurut penelitian siapa mengatakan misalnya bahwa memang TKKS tanah kosong itu sudah tidak ada kandungan minyaknya lagi gitu kan. Itu untuk memastikan sehingga kalian tidak perlu melakukan treatment. Lanjut,
ada berapa alat HE yang kalian gunakan dalam pabrik ini? Iya. Tidak ada, Bu. Tidak ada menggunakan alat penukar panas? Tidak ada. Kalau HE tidak ada, Bu, kalau HE. Coba ditampilkan flow sheet. Flow sheet-nya ditampilkan biar enak dilihat. Tidak menggunakan HE ya? Iya, Bu. Sama sekali tidak menggunakan HE? Iya. Apa sih pengertian kalian yang kalian tahu tentang HE atau alat penukar panas? Sebenarnya ada deh. Ada atau tidak ada? Bisa. Jadi ada. Di messengernya. Ayo, yang punya pabrik Ada. kalian, soalnya kalian lebih tahu daripada saya nih. Ada tidak alat HE-nya? Kalau di itu yang ini sih. Ini sih aja. Kalian kan ada menurunkan menaikkan suhu nggak di flow sheet-nya ini? Dari reaktor, Bu. Nah, itu kira-kira ada nggak penukar panas yang digunakan? Steam. Steam, Bu. Itu ada. Iya, Bu, seharusnya ada. Dicek ya kembali flow sheet-nya. Saya sebetulnya menanyakan berapa jumlahnya sih, jadi sebetulnya mau tahu aja berapa jumlah HE-nya. Pertanyaan lanjutannya adalah sebenarnya kalau, jadi ada atau tidak ada nih ya? Seharusnya ada, Bu. Seharusnya ada. Nah, ada. kalau gitu pertanyaan saya ubah. Apakah kalian pernah menghitung heater, cooler, atau HE dalam pabrik kalian ini? Pernah, Bu. Pernah, ya. Bagaimana langkah apa yang kalian lakukan untuk dapat menghitung spek heater misalnya? Pakai heater nggak? Ada heater ya? Sebutkan langkahnya aja, nggak usah sebutin angkanya, tapi langkah-langkah yang kalian ambil saja, nggak usah sebutin angka. Perhitungan. Kalian sudah pernah menghitung heater ya untuk pabrik ini ya? Sudah pernah, Bu. Udah. Langkahnya aja, misalnya data apa dulu yang diambil, apa gitu. Yang data temperaturnya, Bu. Bisa begini. Data awalnya, Bu, kondisi operasi umpannya, kondisi operasi air steamnya yang digunakan, terus menghitung LMTD-nya, penentuan luas perpindahan panasnya, kemudian menghitung flow areanya, mass velocity-nya, Reynolds number-nya, menentukan heat transfer-nya, thermal conductivity-nya, menghitung Ini gak ada sama sekali hitung HE kayaknya ya? Kalau diproses nggak ada, Bu. Nah, jadi nggak ingat nah. Padahal ada. Dia tidak menduga. Ada ya, Bu ya? Iya.
Saya baru nanya langkah loh ya, belum nanyain cara perhitungannya. Nggak apa-apa. Nggak apa, itu pembelajaran sih. Nggak apa. Boleh saya, ini mau diteruskan jawabannya atau saya lanjut pertanyaannya? Lanjut. Lanjut ya, oke. Kita lanjut. Sekarang, kalau tadi jumlah HE kalian atau jumlah alat penukar panas kalian belum bisa menghitung. Sekarang kalau pompa, kalian menggunakan pompa dalam pabrik kalian? Iya Bu, menggunakan. Menggunakan. Apa sih fungsinya pompa? Untuk mengalirkan fluida Bu. Mengalirkan fluida. Ada berapa jumlah pompa dalam pabrik kalian sekarang? Untuk di alat untuk di proses utama, di luar utilitas. Oh, airnya. Satu Bu untuk CH3COH. Hanya satu pompa. Saya baru lihat di sini Bu, seharusnya ada 2 untuk yang air untuk ke rotary drum filter. Hanya 2 pompa. Iya Bu, karena dari reaktor dan digester itu berbentuk selari Bu, jadi dia kami memakai conveyor Bu. Selari menggunakan conveyor ya? Iya, karena itu berbentuk seperti bubur Bu, gitu. Conveyornya jenisnya apa nih? Kalau selari menggunakan conveyornya jenisnya? Screw conveyor. Screw conveyor. Bisa ya selari ditaruh di screw conveyor ya? Apakah bisa? Iya. Oke, kembali ke pompa. Pompa yang kalian gunakan jenisnya pompa apa? Sentrifugal Bu. Dua-duanya. Yang tadi sebutnya 2 pompa ya. Berarti keduanya menggunakan sentrifugal atau ada jenis pompa lain? Dua-duanya sentrifugal. Keduanya sentrifugal. Ada berapa jenis pompa yang kalian ketahui? Sentrifugal. Ada pompa injektor. Ada apa? Pompa apa? Pompa pompa pump, pompa dinamik pump, pompa injektor, sama pompa aksial, reciprocating. Itu Bu. Itu aja? Ya. Sekarang, kenapa kalian memilih pompa sentrifugal untuk alat kalian? Karena pompa sentrifugal itu dari pertama ya Bu, itu lebih murah dari pertimbangannya itu harganya lebih murah dan juga lebih sering digunakan dengan pabrik-pabrik lain dan juga fluidanya itu mengalirnya lebih tinggi Bu, yang saya tahu. Kecepatan dari fluidanya itu lebih tinggi. Jadi untuk keluaran dari pompanya itu lebih koefisien. Lebih apa? Efisien. Kategori kecepatan tinggi itu berapa ya?
Kalau kami itu untuk yang kami pakai itu sekitar tunggu spek alat. Di sebelah di bawah dayanya. Ini jauh kok, ini di bawah. Ya, kategori kecepatan tinggi kalian tuh seperti apa? Itu kami menghitung kecepatannya. Satu kedua. Berapa kecepatan pompa kalian? Kecepatan aliran kalian sehingga kalian memilih pompa sentrifugal? Oh, ini saya ke bawah. Ada sudah terimpresi. Ada kecepatannya? Kecepatannya terbu. Masih di atas itu. Kecepatan alir. Kecepatan itu kecepatan alirnya itu 0,68686 meter per second, Bu. 0,6864 meter per second. 068 meter per detik. Iya. Itu kecepatan tinggi kali bilang. Itu kategori kecepatan tinggi. Kecepatan alir. Ya, Bu. Jadi kalian memilih karena kecepatan alirnya segitu, jadi dipilih sentrifugal gitu. Sama yang tadi sih, Bu, lebih murah juga. Kalian tahu lebih murah dari mana? Pembandingnya apa? Dari harga yang kami cek itu, Bu, untuk harga pompanya yang paling murah dan paling sering digunakan itu sentrifugal yang kami tahu. Ya, alasannya tidak tepat, kan bisa bilang. Alasan memilih pompa bukan karena masalah murahnya, tapi masalah fungsinya dan kebutuhan. Kalau kalian katakan murah, ini pakai pompa ini aja gitu kan, nggak usah pakai pompa sentrifugal. Nanti cari alasan yang lebih tepat ya untuk pemilihan alat. Iya, Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang ini aja deh, sudahlah, ke BEP. Apa sih BEP itu? Apa kepanjangan BEP? Apa kepanjangan dari BEP? Apa kepanjangan BEP? Ayo, kepanjangan dari BEP. BEP. Break even point deh. Lama banget. Iya, Bu, maaf, Bu. Enggak. Rasa tegang lu, biar slow. Ya. BEP kalian berapa?
54,97%, Bu. Nah, apa artinya ketika BP 54%? Titik impas. Itu lebih ini. Apa artinya BEP 54%? Impas. Untuk banyak. Apa artinya BEP 54%? Titik impas, Bu. Iya, BEP titik impas. Artinya 54% apa? Tingkat penjualan untuk mendapatkan produk dan digunakan untuk menghasilkan laba dalam kesehatan. Di mana nilai jual? Pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Di mana pendapatannya sama dengan modal yang dikeluarkan. Itu pengertian BEP. Nah, sekarang BEP-nya 54%. Nah, apa yang dimaksud dengan BEP 54%? BEP 54%. Ketika modalnya penjualannya Ya, apa artinya BEP 55% ini 54,97 kan kalau kita bulatkan jadi 55%. Apa artinya BEP 55%? Karena yang saya tahu, Bu, BEP itu batasnya itu 40 sampai 60, sedangkan BEP kita itu 54 sampai 97%. Itu masih masuk dari kriteria dari BEP itu, Bu. Iya. Apa yang dimaksud dengan BEP 50%? Atau gini deh, kalau gitu BEP 40%, apa bedanya dengan BEP 50%? BEP titik impas, betul. BEP ketika pendapatan sama dengan pengeluaran, betul. Nah, sekarang kalian menyebutkan BEP saya 54%. Apa tuh yang dimaksud dengan 54% itu apa? Apanya 54%? itu perusahaan akan mendekati Pendapatan sama dengan pengeluaran. Apanya 54%? Ya, gimana? Gimana penjelasannya? jelaskan itu mana aja. Kalau saya bilang BP saya 4, kalau gitu BP kalian 40% aja, bisa nggak? Ngitungnya sesuai perhitungannya, Bu. Kenapa ngitungnya? Dari variabel cost-nya, semi variabel cost-nya, sama fixed capital-nya, Bu. Nah, sekarang dapat angka 50%, itu artinya apa? 54% apa itu? Pembahasan. Nah, kalian menghitung analisa ekonomi buat apa? Ayo, kalian mengatakan pabrik saya layak karena BEP-nya 54%. Untuk mengetahui kapan tadi untuk apa? Udah, oke. BP. Sekarang apa itu SDP?
BEP tadi break even point. Kalau SDP apa? Coba tampilkan grafik BEP-nya. Anunya Kak Bu, Grafik BEP kalian mana? ekonominya ya Bu, lampirannya. Iya Bu. Ayo, Lubis sama Dila nggak usah tegang, santai aja. Iya Bu. Kalau tegang tuh jadi susah mikir. Enggak, kita nggak ujian ini, cuma seminar hasil kan. Jadi masih setidaknya kalian tahu gitu apa yang kalian kerjakan gitu. Bu, saya sampai jam berapa nih Bu Mardia? Nanti saya lupa. Oh ya. Titik penunjukan. Sebenarnya sih kita sampai jam 4 sih. Ya mungkin Setelah ini sudah lah 5 saya Bu. menit lagi mungkin Bu. Ya, betul. Oke. Oke. Oke, 5 menit lagi. Ingatkan aja saya Bu. Gimana Dila sama Lubis? Sudah dapat grafiknya? Sebetulnya dari persamaan tuh kan sudah bisa menjelaskan apa itu BEP, apa itu SDP gitu kan. Kepanjangan SDP apa Dila? Shutdown point Bu. Apa itu artinya? Titik penutupan. Ngomong yang jelas nih, guys. Titik di mana pabrik itu mengalami kerugian Bu. Ketika pendapatan sama dengan pengeluaran. Kalau SDP Apa? Iya, Bu. mengalami kerugian. Maaf, Bu, tadi jaringannya ini, Bu. Tidak Iya, jelas. saya juga agak-agak ini. Apa tadi SDP? Shutdown point Bu. Apa SDP jadinya? Titik di mana pabrik merugi. Tapi pabrik mengalami iya. kerugian Bu. SDP kalian berapa? 14,19%, Bu. Gimana sih? 617 ya. Ini ya. Ini Kak. SDP kalian berapa? Iya Bu, suaranya putus-putus Bu. Berapa SDP kalian dapat? 14,19%, Bu. Ibu. Iya. 19%. Artinya Iya. apa itu? Artinya 14%. Bagiannya 14% dari ini lagi. Mau aja nyari-nyari Kak. Langsung aja. Mau. Aja. Bisa terusin ngomong guys. Apa dah? Biar aku ngomong Bu. Suara saya udah jelas? Iya Bu, jelas Bu. suara saya? Oh, Iya ya. Bu. SDP kalian 14%, BEP kalian 54%. Apa artinya? Iya Bu. Karena SDP itu kerugian ya Bu. Jadi untuk BEP itu yang keuntungan. BEP itu tadi katanya titik impas, kok keuntungan Iya, lagi? Oh ya titik Impas, Bu. impasnya Bu. Paling enak dijawab pakai grafik para Dila sama Lubis. Ini mungkin seharusnya kalian stop share dulu, baru share anunya. Tapi waktunya udah ini Bu, kemudian nanti aja lagi. Nah, cukup aja saya Bu ya. Oke, makasih Bu. Terima kasih banyak Makasih Dila, Lubis. Lanjut ke penguji kita yang kedua, Pak Ari. Dipersilahkan. Oke, makasih Bu Mardia. Maaf sebelumnya saya terlambat masuk. Jadi saya tidak mendengar tadi sesi diskusi dan tanya jawab dengan mahasiswa, dan barangkali ada pertanyaan dari mahasiswa yang terulang di saya, jadi mohon dimaklumin.
Saya langsung ke Paradila dan Lubis ya. Suara Iya, saya Bu, kedengaran iya. ya? Iya, Pak. Kok Bu saya? Ya. Tampak tegang sekali Paradila dan Lubis. Saya bisa di-share screen PDF-nya aja deh. PFD, Bukan PDF. PDF-nya. Oh, skripsinya nggak, Pak? Iya, PDF-nya, PDF skripsimu. Iya, Pak. Santai aja. Ini dibuka dulu dari kamu sekian WhatsApp sampai 10. PDF-nya. 1 sampai 10 PDF. Ini. Iya. Ya. Ya, belum? Ini pastinya masih belum. Iya, Pak, udah. Saya belum kelihatan. Belum ya, Pak. Kelihatan tuh. Tampilannya masih tampilan ini, tampilan Belum kelihatan. Oh, sebentar, Pak. Buka, kamu buka dulu filenya. 1 sampai 10. Udah dibuka. Baru habis itu balik ke Zoom. Kenapa nggak Lubisnya aja yang pegang itunya biar Iya, Pak. Nah, gini kan lebih enak ya. Nah, oke. Coba kita lihat halaman di deh. Digedein coba. Tulisannya kecil banget. Digedein. Digedein lagi. Naik ke atas sedikit. Halaman 2 ya. Iya, Pak. Ke bawah tadi saya baca di mana ya? Ke bawah lagi kayak. Ke bawah lagi. Nah, ini stop di sini ya. Iya, Pak. Itu sudah saya baca ya. Di Kalimantan Timur sendiri, khususnya daerah yang potensial untuk pengembangan itu berbasis itu adalah Kabupaten Kukar. Iya, Pak. Ini kalau saya sarankan sebaiknya dilengkapi dengan data ya. Oh, iya, Data Pak. itu apa? Jangan hanya tiba-tiba kalimat bolong, saya bilang kalimat yang nggak ada data, nggak ada apa, tiba-tiba kita milihnya di Kabupaten Kutai. Alangkah bagusnya kalau kamu punya data. Saya lihat nggak ada data ini di sini. Iya, Pak. Data. Padahal kalau saya bicara data, sepertinya lebih banyak di Kutim atau Kubar malah lebih banyak ini. Karena PKS-nya lebih banyak di sana. Jadi makanya saya, kalaupun pemilihannya nanti tetap di Kukar ya nggak apa-apa, cuman alangkah bagusnya ditunjang dengan data, tidak muncul tiba-tiba apa pemilihnya di Kukar. Kamu bisa lihat mungkin yang temenmu skripsi minggu lalu siapa tuh Mita, nah dia punya data mungkin pabrik atau daerah, atau buka di situsnya Disbun deh, di Disbun itu kelihatan sebarannya berapa. Sebaran TBS-nya berapa, TKKS-nya berapa PKS di daerah Kutai, Kukar, di daerah Kubar. Nah, sehingga nanti bisa masuk ke sini. Ya, baik, Pak. Oke ya. Halaman 4. Halaman 4. Nah, stop. Gambar satu lokasi pabrik. Ya, Pak. Kamu mau menunjukkan apa di gambar ini? Lokasi pabriknya, Lokasi Pak. apa? Maksud saya bisa dibuat gambar yang jauh lebih bagus. Ini bisa aja di benua Afrika loh ya. Oh ya, Pak. Bisa aja saya bilang ini di benua Afrika atau di kutub utara atau kutub selatan, bisa aja kan? Karena nggak ada apa Great Legend atau apanya untuk penanda ini daerah mana. Artinya ketika kita memunculkan gambar, ini kan karya ilmiah ya, semua orang baca ya. Jadi bisa mungkin dibuat pendekatan ini ya. Jadi benar-benar gambar ini nggak ada artinya, nggak ada yang kelihatan dari gambar ini. Gambar ini menunjukkan apa? Ya benar ini lokasi, tapi lokasi di mana kan kita nggak tahu. Lokasimu di mana rencananya? Di Seliki, Pak, di Kabupaten Muara Badak.
Muara Badak. Iya. Muara Badak ya. Iya. Muara Badak bukan Muara Kaman ya? Iya. Enggak Pak. Iya, Muara Badak. Muara Badak. Iya, Muara Badak, Pak. Kalian yang ribut. Kalian yang ribut. Muara Badak apa Muara Kaman? Muara Badak, Pak. Nanti kamu lihat di bab utilitasmu. Di bab Iya, Pak. utilitasmu, kamu ngambil air utilitasnya di Muara Kaman. Oh, Iya, Pak. iya, Pak. Itu kemarin Kamu ada mau perubahan, bikin Pak. pabrik di Muara Badak. Kemarin Coba nanti ada dilihat lagi perubahan, Pak. di Lupa utilitasnya saya lihat airnya diambil dari sungai di Muara Kaman. Iya. Muara Kaman sama Muara Badak tuh jauh misalnya. Iya, Pak. Kemarin Awalnya awalnya lokasi di Muara Sukarnya Kaman sih, Pak. karena Nah. kita ngelihat dari transportasinya juga dan alat transportasinya juga itu tidak memadai, jadi kami pilihnya di Muara Badak, Pak. Nah, nanti berarti di utilitasnya dibenerin redaksinya ya. Karena Iya, Pak. di utilitasnya saya baca masih di Muara Kaman. Oke. Coba lihat tabel 2.2. Tabel 2.2. Kalau untuk kapasitas oke. Tabel 2.2. Nah, stop. Tabel 2. Ini mungkin maksudnya mau disatuin ya. Disatuin tapi ininya nggak cukup kali ya. Iya, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Dengaran nggak suaranya? Oh iya, Pak. Sudah. Dengaran ya? Oke. Ini mungkin maksudnya mau disatuin tapi mungkin terlalu besar jadi ini. Nanti gimana ngakalinnya nanti di ini aja. Turun lagi ke bawah dikit. Turun ke bawah. Naik ke atas tadi bentar. Suara saya putus-putus nggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Naik lagi dikit. Naik lagi dikit. Stop. Itu kenapa dikosongin ya? Untuk titik leleh itu MSDS yang kami dapat tidak ada, Pak, memang datanya. Titik leleh air nggak tahu? Titik leleh air nggak tahu? Saya rasa titik leleh air nggak perlu nyari ke MSDS juga mungkin di referensi lain juga ada ya. Titik leleh air itu semua orang tahu. Mungkin bertanya ke anak SMA SMP juga barangkali mereka sudah mulai belajar tuh titik leleh air itu. Iya. Oke. Turun ke bawah lagi dikit. Iya, 0 derajat. Ini kita isi kosong. Itu sebentar, stop. Nah, itu titik lebur CO2 juga harusnya gampang ya. Data-data seperti itu nggak terlalu susah untuk coba dicari lagi dengan jangan Titik lebur CO2 minus 78,4. Sampai titik di naik ke atas lagi sebentar. Naik ke paling atas ada ini intisari ya, ada apa? Intisari. Resume atau apa gitu yang di bagian paling awal, abstrak. Ya, jangan sini bicara. Itu cuma satu. Ini karena yang bukan semuanya. Oh iya. Beda ya? Intisari ya, Pak. Iya, Intisari Kak, Pak. Ada, udah ada filmnya. Kok yang kamu kirim ke saya beda ya? Bentar. Ada sini aja terus di sini. Atau saya bisa ini aja nah. Ada kan? Enggak ini. Gimana cara kamu share? Jangan rebutan. Iya, Pak. Jangan rebutan. Oke, saya Intisari. Yang kamu kirim ke saya buka juga. Bentar. Saya nanya ini aja. Saya nanya di tuh. Iya, Pak. Lubis di Sempasmu itu kan ini kelihatan nggak? Ini, Pak. Nah, oke. Ke bawah dikit. Ini stop. Saya tertarik
tarik ke sini nih. Kemudian ditambahkan kotoran sapi sebagai starter. Betul ya? Iya, iya Pak. Ini kalau misalnya kita bayangkan jadi satu pabrik besar gitu ya. Mau seberapa banyak kebutuhan kotoran sapi yang dipakai? Oh iya benar. Bentar Pak. Ini ada kotoran sapi ya. Iya Pak. Nah, kebutuhan kotoran sapi. Yang mau diambil dari kotoran sapi ini apanya sih? Untuk pertumbuhan bakterinya. Yang mau Bakterinya diambil? Pak. Bakterinya, bakteri dari kotoran Kandungan sapi. bakterinya. Bakteri apa? Bakteri yang dapat Iya, bakteri menumbuhkan apa? hidrogen. Clostridium Namanya? butyricum Pak. Oh. Kenapa nggak ngambil dari misalnya dari ini aja, dari apa namanya, maksudnya yang sudah ada saja, misalnya bakterinya gitu. Kenapa harus ngambil dari kotoran sapi? Yang saya dapat Pak itu dari kotoran sapi itu ada bakteri yang dapat menumbuhkan hidrogen Pak. Dan kenapa juga kita pakai kotoran sapi karena lebih murah Pak dari yang lainnya. Dan penumbuhan bakterinya pun lebih mudah. Nah, itu yang saya tanyakan, berapa banyak kotoran sapi yang dibutuhkan? Ini 1:0,5 itu. Berapa banyak kotoran sapi yang dibutuhkan? Lagi dikit-lagi. 69.000. 6.990 Pak kilo per jam. Kotoran sapinya 6.990 kilogram per jam. Iya. Maksud saya, kenapa nggak ngambil dari ambil aja maksudnya bakterinya saja langsung. Halo, suara saya putus-putus ya? Iya Pak, karena kalau langsung dari bakterinya Pak, di situ harga bakterinya pun lebih mahal Pak, dan juga untuk penjagaan dari bakterinya pun sangat sulit Pak. Itu akan dari kita pembelinya dan kita menjaganya di pabriknya pun itu sangat sulit untuk menjaga bakterinya itu untuk hidup Pak. Tapi kalau kamu kotoran sapi kan kamu harus ini lagi, punya tangki atau apa gitu ya? Iya Pak. Lagi, kamu harus buat storage lagi gitu. Iya. Ya lah, nanti nggak apa-apa itu. Saya ke PFD-nya deh. Coba PFD-nya. Ini stop share screen dulu. Lihat PFD-nya. PFD bukan PDF ya. Oh iya ya Pak. Nah, itu tadi udah PFD. Jadi udah di share screen. Kenapa ditutup lagi? PFD. Nah, PFD. Ya, diagram alir proses ya. Ini saya bicara estetik aja ya, dalam artian memang diagram alir prosesnya seperti itu ya, kayak anak tangga. Jawabnya gimana? Kamu jawabnya gimana? Ada alasan kenapa bentuk alur prosesnya seperti itu gitu. Ini kan kalau saya lihat kan banyak ruang kosong ya, ruang kosong di PFD ini. Saya nggak tahu mungkin maksudnya seperti apa kenapa nggak bisa sejajar atau itu dari PFD seperti ini. Biasanya diajarin juga ya cara buat PFD ya, mungkin di kuliah rancangan pabrik ya. Nah, saya tanyakan apa memang bentuknya seperti ini? Iya Pak, memang seperti itu Pak. Karena ini nggak lazim. Tampilan PFD seperti ini nggak lazim. Jadi nanti ini kamu buka buku lagi lah. Ada bukunya, bukunya Turton dan segala macam itu cara membuat PFD yang baik dan benar. Karena saya lihat ini karena
ini mirip dengan yang Muti ya. Muti juga saya komentarin waktu itu, yang bimbingan saya Muti. Dia PFD-nya turun begini. Maksudnya apa gitu? Maksudnya apa? Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi cara. Atau kamu bisa ke YouTube lihat yang situs Lenkeme ya, Lenkeme itu bisa cara membuat PFD. Lenkeme.com. Nanti saya tuliskan di situ. Nanti kamu tinggal buka cara membuat PFD. Iya, Pak. Baik, Karena Pak. ini Terima kasih, Pak. tampilannya juga agak-agak ini. Agak aneh tampilan PFD-nya. Kemudian ini kan kamu beroperasi pada tekanan tinggi ya? Iya, Pak. Pada tekanan tinggi. Kalau tekanannya tinggi, otomatis pengoperasiannya juga jadi sedikit lebih rumit dan cost-nya biasanya juga jadi naik, jadi tinggi. Nah, alasan kamu menggunakan kondisi operasi tinggi apa? Yang Tekanannya saya lihat ada yang 7,9 bar, ada yang 24 bar. Apakah tidak bisa diturunkan tekanannya atau memang harus seperti itu tekanannya? Karena kalau kondisi operasi tinggi itu biasanya high cost. Karena kan butuh peralatan yang jauh lebih compact ya. Iya, Pak. Jadi Pak, untuk yang di digester itu yang 7,9 itu memang untuk gasnya itu Pak, di reaktor itu dapat angka 7,9 bar itu dari mana? Dari literaturnya Pak, dari literatur kami dapat yang untuk reaktor untuk anaerobik yang gas untuk menghasilkan gas itu tekanannya 7,9 atm Pak. Tinggi sekali ya. Terus saya juga ada baca 24 bar itu tekanan di mana ya? 24 bar itu Pak, tekanan yang sebelum masuk ke pemurnian gas. Terus maksudnya apa? Karena kami kan memakai kenapa tekanannya harus dinaikkan? Kenapa tekanannya harus dinaikkan? Karena di pressure swing absorption Pak, itu kami kan pakai PSA Pak, yang kami dapat untuk pemurnikan gas dari hidrogen itu dia menggunakan tekanan tinggi, lebih murni menggunakan tekanan tinggi Pak. Dan prinsip kerja dari PSA sendiri gimana? Prinsip kerja dari PSA, pressure swing absorption? Pemurnian dengan iya pemurnian dengan pengusahaan kan swing ya, swing itu artinya ngayun. Iya. Jadi maksudnya apa? PSA pressure swing absorption itu gimana? Yang kamu pahami, apa yang kamu pahami mengenai PSA gitu? Jadi yang saya pahami Pak, pressure swing absorption itu dia pemurniannya menggunakan absorben. Jadi absorben yang kami gunakan itu zeolit sama karbon aktif, yang dimana zeolit ini untuk menghilangkan kandungan CO2 dan H2S dan Swing pressure-nya di mana? Swing pressure-nya di mana? Di Pak, saat mengabsorpsi gas, mengabsorpsi impurities gasnya Pak. Fungsinya PSA-nya apa? Fungsinya PSA-nya apa sih? Memurnikan gas, menyerap menyerap impurities Pak. Nanti tolong dibaca lagi ya, para Dila sama Lubis ya, terutama cara kerja dan prinsip PSA seperti apa. Iya. Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi Bu Mardia, satu pertanyaan lagi, saya nggak banyak-banyak, satu pertanyaan lagi. Tadi disinggung juga oleh Bu Nopi mengenai pemilihan pompa ya, betul ya, para Dila sama Lubis ya? Iya. Para Dila sama Lubis. Jadi kalau memilih pompa, coba kamu lihat kurva karakteristik pompa gitu ya. Head terhadap kapasitas pompanya, nah dan dari situ kamu bisa menentukan pompamu jenis apa ya. Biasanya dari kurva karakteristik pompa itu kan kita memilih yang efisiensi tinggi dan biayanya rendah. Nah kalau kecepatannya berubah, bagaimana? Nah, dasar pemilihan pompa kan dari sana. Nanti kita dapat GPM-nya berapa,
Coba kamu lihat kurva karakteristik pompa. Jadi kita nggak sembarangan bilang, oh kita pakai pompa sentrifugal karena di industri biasanya pakai pompa sentrifugal, nggak juga. Artinya bisa dijelaskan secara engineer kenapa memilih pompa jenis tertentu. Coba nanti dibuat dulu ya kurva karakteristik pompanya, head terhadap ininya, head terhadap kapasitas pompanya, biar nanti kelihatan pompanya pakai pompa jenis apa. Iya Kak, baik Kak. Ya, buat ngecek aja. Gitu ya. Iya Kak. Oke. Bu Mardiah, mungkin sementara itu dari saya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Satu lagi Bu Mardiah. Kayaknya di tulisan-tulisannya mohon diperbaikin lagi karena kayak meter kubik, meter persegi itu masih ke bawah tulisannya. Mungkin ini untuk semua kali ya, untuk semua yang mau semhas juga, tolong dicek lagi tulisannya. Terus penulisan untuk bahan komposisi kimia atau penulisannya angkanya itu kadang tidak di subscribe ya. Masih sejajar dengan komponennya. Saya pikir itu buat teman-teman yang lain juga, biar nanti bisa sambil mengkoreksi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mardiah. Terima kasih Pak Ari atas saran dan masukannya. Lanjut ke Bu Tantra. Mungkin ada masukan Bu Tantra? Baik Bu, dari saya cukup sepertinya. Cuma ya terima kasih banyak masukan ya dari Pak Ari sama Bu Novi. Nanti untuk Dila sama Lubis berarti lumayan banyak nih yang perlu dipelajari lagi. Mungkin itu aja Bu. Ya. Oke Bu Tantra, makasih. Kalau dari saya mungkin tidak banyak juga. Biasanya kan untuk hidrogen itu biasanya TKKS-nya dibakar gitu ya. Tapi kamu TKKS-nya di ibaratnya itu fermentasi atau apa gitu ya. Nah, ini kan ada cara yang berbeda untuk mendapatkan hidrogen. Mungkin nanti di sidang saya mungkin masih penasaran seberapa efisienkah atau bagaimana perbandingannya antara hidrogen yang dihasilkan dengan cara pada umumnya dengan cara kamu lakukan itu ya kan. Karena berbeda prosesnya ya. Mungkin itu saya tanya lagi di sidang ya. Nah, oke, mungkin itu sekian dari saya. Mungkin sudah selesai ya, semua sudah kita lalui semua sesinya. Baik, langsung saja kita tutup ya kalau begitu acara kita hari ini. Nanti hostnya saya kasih ke Dila sama Lubi, siapa tahu nanti mau bersuap foto dengan teman-teman. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas kehadiran para penguji, pembimbing, dan mahasiswa hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Udah tegang. Saya izin duluan ya. Ya, saya izin juga ya. Ya, saya tinggal. Ini silakan dipakai hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Selamat Dila Lubi. Lupa semua. Selamat Lubis. Jalan cuy mereka. Lupa semua. Selamat Dila Lubis. Selamat. Selamat. Semangat. Weh, naik motor. Naik kotek aku lupa. Pulang yang naik motor, weh. Pulang dulu ke rumah, Aku juga punya teman. Ini foto yuk. Ini lightingku loh. Sudah chat-chat Kak. Foto yuk. Guys, foto dulu yuk. Kaji gimana, Ji? Cermin aku bercermin Ini nggak ada yang foto kah?
Aku foto kan. 1, 2, 3. Enggak, aku jelas ini. Lagi. Nah, Siapa itu di jalan? Oh, Popi di jalan. Ini tet Quran. HP-an sama gue. lagi. 1, 2, 3. Romi. Oh iya, Siska, pada maaf nih, salah ada kami. Bukannya di sini. Katanya semua. Selamat dilalu bis. Makasih ya. Iya, masih undangan. Makasih ya. 1, Apa? Kamina, ya. Kamina. Terima kasih. 1. Aku lama Foto dulu. Ini aku ya. Sini masuk semua. 1. Belum. Ini Kak biar aja. Hera. 1, Apa ya? 2. Om aku ikat terus dari jalan. Ini tangannya. Ini tangannya. Oh, Ini tangannya gue. Gini ya. 1, 2, 3. Oke. Enggak, maksudnya yang kita ngerjain itu boleh. Di kampus. Ya, di kampus. Tapi nggak putih. Dan makanya biasanya tuh aku nggak begini banget Pak. Sampai dah bis jawab bis. Nggak ada, lupa semua yang punya. Saya foto kamu, saya. Selamat Lubis. Dila. iya, Wempis. Selamat ya Lubis Dila, segera sidang. Congratulations, Lubis Dila. Dila, Dila. Siska, makasih. Nggak ada Siska. Enggak ada. Semoga saya selalu panjang umur, murah Ulang rezeki, tahun kayaknya. cita-citanya. Nah, pulang dulu, nah. Biar amanahnya enak. Nana, hati-hati. Aji ditanya itu lah di motor. Nana. Datang ya, datang bisa masuk. Iya dong, kenapa emang? Parah, Bah. Kamu sih. Maafkan ya. Tuh Aji udah di Samarinda ya? Iya. Gila, Lubis nangis. Kemarin tengah. Ganteng bis kompol. Bis, utangmu bis. Utangmu bis. Utang 12.000. Ditagi chatting. Iya, utangku 12.000. Benar tinggal tidur. Tanya di mana nyiapinnya dari donat Ditolak kiri. Berbangun. Baru bangun cuy, akhir tiduran tuh. sensasinya sidang Selamat Del. Del, Lubis. Tuh yang tidur, belum mandi Wempi. Semuanya ada, tinggal aku yang belum semas. Kemana kamu berdua Nana Popri? Mereka tidur tahu nungguin kalian selesai. Bis. Nah didengerin lagi bang. Gimana? semakin besar terus BPM. Hey. Kalau dibilangin lupa mereka. PM lagi Bu. semua. Saya nak aku pulang nah. Kemarin siapa ya yang Melanglang buana. Sampai tuh, saya.